Selamat malam Aumania. Seperti biasa penonton telat lagi. Selamat datang lagi di Midnight Live. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Hidup pemudi. Hidup pemuda. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tapi beda selera kopi nggak apa-apa kan? Malam-malam gini ngomongin kopi biar penonton nggak ngantuk. Kopi-kopi apa yang paling pahit? Kau pinjam duitku tapi tidak kau kembalikan. Kurangi rebahan dan gibahan. Perbanyak pemasukan. Ingat, foya-foya tidak dibiayai negara kecuali lo koruptor. Daripada ngobrol terus ngalur ngidul, langsung aja kita mulai di Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas penjajahan gaya baru yang menyasar anak muda. Kalau dulu anak muda bersatu buat ngusir Belanda, sekarang anak mudanya malah banyak yang dijajah narkoba. Mirisnya barang haram itu justru menyusup ke kehidupan generasi muda lewat tangan emak-emak. Sebut saja si ratu narkoba Nur Hasanah alias Mak Gadi. Emak-emak berusia 66 tahun asal Riau yang ditangkap karena terbukti menjalankan bisnis barang haram selama puluhan tahun. Bahkan dia diduga terjerat tindak pidana pencucian uang. Usia 66 tahun itu harusnya sibuk main sama cucu. Atau ngurus tanaman. Mak Gadi malah sibuk ngatur distribusi sabu sama anak dan menantu. Tua-tua keladi. Makin tua makin ngadi-ngadi. Bisa aja saya. Iya. Jadi nama Mak Gadi kembali mencuat di Riau setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari hasil bisnis narkotika. Nggak main-main, uang pencucian uangnya mencapai 5,4 miliar rupiah. Awalnya Mak Gadi ditangkap pada Februari 2024 berawal dari ditangkapnya seorang perempuan bernama Megawati. Megawati ini ART-nya Mak Gadi. Bukan Megawati yang lain. Megawati pemain voli maksudnya. Jadi waktu diperiksa Megawati ngaku kalau sabu yang dia jual berasal langsung dari majikannya Mak Gadi. Bisa dibilang ART di rumah Mak Gadi urusannya bukan cuma nyapu tapi juga jadi kurir sabu. Dari pengakuan Megawati, polisi akhirnya gerak cepat tangkap dan geledah rumah Mak Gadi. Dari hasil penggeledahan itu polisi menemukan 93 paket sabu seberat 368,27 gram yang disembunyiin di celah bak mandi. Disembunyiin di kamar mandi mungkin biar dikira kapur barus. Pas dihirup bukannya bikin wangi ternyata malah bikin tinggi. Niat keramas pakai shampoo. Gara-gara sabu, udah 2 hari masih keramas aja nih. Mana keramasnya sambil mata melotot. Niat nyikat WC gara-gara ada sabu, satu rumah disikat. Setanah-tanahnya. Rumah tetangga ikutan disikat. Ada Kang Somai lewat, disikat. Laper itu mah. Ada asisten rumah tangga disingkat jadi ART. Disingkat kan? Kuping pasang. Asisten rumah tangga disingkat ART. Lanjut lagi, ironisnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu anak Mak Gadi yang merupakan anggota Samapta Polres Indragiri Hulu, Bribtu RM, juga ikut terlibat dalam bisnis haram itu. Mungkin dia jadi polisi bukan buat jagain masyarakat, tapi buat jagain bisnis emaknya. Akhirnya pada September 2024, Mak Gadi dijatuhi vonis 17 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
Sungguh tak masuk logika, jualan narkoba puluhan tahun tapi vonisnya cuma 17 tahun. Benar. Gak berhenti di kasus narkotika, polisi juga menemukan fakta kalau bisnis sabu Mak Gadi ternyata disamarkan lewat aset-aset mewah. Di antaranya 5 unit rumah dan ruko, kebun sawit 16 hektar, 1 unit ekskavator, dan 1 mobil yang totalnya mencapai 5,4 miliar rupiah. Itu kalau dibeliin skincare, Mak Gadi jadi Mbak Gadi. Muda lagi, muda. Mudaan dikit. Kinclong. Apalagi skincare Korea. Mak Gadi pun sekarang dimiskinkan dan dijerat dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Polisi bilang langkah ini diambil supaya aliran dana hasil kejahatan narkoba bisa diputus dan memberikan efek jera kepada pelaku. Iya, betul. Ini bukan pertama kalinya ratu narkoba itu berurusan dengan hukum. Sebelumnya Mak Gadi pernah ditangkap Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu pada 16 Juli 2020. Dalam penangkapan itu polisi mengamankan 7 orang tersangka. Yang bikin ngeri-ngeri sedap ternyata 5 diantaranya adalah keluarga Mak Gadi sendiri. 2 anak kandung dan 3 menantunya. Dari anak sampai menantu ikutan bisnis sabu. Terlalu. Tapi lucunya meski disebut sebagai pengedar narkoba kelas kakap yang telah beraksi selama 30 tahun, Hakim Pengadilan Negeri Rengat memutuskan Mak Gadi bebas murni. Karena dianggap tidak terbukti bersalah. Mak Gadi disebut sudah 30 tahun jualan narkoba, tapi baru di tahun 2024 dia dipenjara. Antara dia licin banget kayak belut atau pinter main-main sama hukum. Karena kalau pinter main Mobile Legends udah jadi streamer ya. Aksi Mak Gadi ini nggak cuma ngerusak generasi muda, tapi bisa bikin hancur satu bangsa. Betul. Karena kalau generasi mudanya rusak, ya otomatis masa depan negara ikut goyah. Iya, pasti. Para pemuda yang harusnya jadi penerus perjuangan malah jadi korban dari barang haram. Betul. Ironis, ketika para pemudi-pemuda dulu berjuang demi Indonesia merdeka, sekarang malah jadi korban utama peredaran narkotika. Dulu para pemudi-pemuda rela mati demi bangsa, sekarang malah banyak yang mati sia-sia karena narkoba. Dan kasus Mak Gadi ini cuma secuil dari puncak gunung es. Bisa jadi masih banyak Mak Gadi lain di luar sana yang ngadi-ngadi. Iya, bisa. Terbaru Barreskrim Polri mengungkap selama Januari hingga Oktober 2025 ada sebanyak lebih dari 38.000 kasus peredaran gelap narkoba dengan barang bukti 197 ton narkoba berbagai jenis. Selama itu pula Polri telah menetapkan 51.763 tersangka yang 150 diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya data BNN bulan Agustus 2025 lalu juga mencatat berdasarkan data survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 sekitar 1,73% penduduk Indonesia atau sekitar 3,33 juta jiwa terjerat penyalahgunaan narkoba. Banyak ya. Dan sebanyak 312.000 diantaranya merupakan remaja berusia 15 sampai 25 tahun udah terpapar narkotika. Bayangin lebih dari 300.000 remaja. Kalau dirata-ratain dari setiap 10.000 anak muda ada 181 anak yang udah terpapar barang haram itu. Kalau dibikin perbandingan ya kira-kira 1 dari 55 orang pernah nyobain narkoba. Bayangin anak-anak udah nyobain narkoba. Isaac Newton kalau tahu tuh ya. Kenapa tuh? Bisa jadi Isak tangis. Sedih soalnya. Lagian dari mana coba anak-anak bisa tahu narkoba? Misalnya nih ada anak nanya sama emaknya. Nama anaknya sebut aja Fafa. Nanya dia ke emaknya, "Mak, narkoba tuh apa sih?" Kata emaknya, "Oh, narkoba nasi rames kopi bakwan." Pas di sekolah gurunya nanya, "Fafa, tadi sarapan apa?" Narkoba Bu Guru. Gurunya langsung dalam papan tulis tuh. BNN bilang kebanyakan dari mereka pertama kali coba karena rasa penasaran dan dapat karena dikasih gratis.
Jadi para pengedar ini juga paham banget teknik marketing. Betul. Awalnya ngasih promo, lama-lama pas orangnya ketagihan langsung Senin harga naik. Betul. Narkoba penghancur bangsa. Betul. Jangan coba-coba. Betul. Dan pada Juni 2021 BNN mencatat kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia mencapai 84,7 triliun per tahun. Wow, gede. Bayangin 84,7 triliun. Kalau buat dibeliin perosotan, merosot lo sampai perut bumi. Dalam. Laper. Dan ingat, efek narkoba juga nggak main-main. Narkoba itu nggak cuma bikin badan jadi gemeter, tapi juga bisa bikin keuangan jadi melar. Ujung-ujungnya masa depan lo ambiar. Iya, pasti. Narkoba itu ancaman serius buat bangsa. Dan kalau dibiarin terus, cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 bisa-bisa malah berubah jadi Indonesia Lemas 2045. Ngomongnya pada ats nggak nih? Nyeret semua bre. Urusan pencegahan narkoba bukan cuma urusan polisi atau BNN, tapi urusan kita semua. Pencegahan dan kesadaran kolektif harus dibangun dari sekarang. Warga yang tahu tetangganya pengedar atau bandar ya harus berani lapor. Jangan malah diem cuma karena ngerasa mereka selalu berbuat baik bagi lingkungan. Karena mau sebaik apapun jadi bandar narkoba ya tetap aja tindak kejahatan. Ibarat mantan toksik yang hobinya selingkuh. Tapi lo masih maafin karena dia suka bawain butterscotch sea salt latte pas main ke rumah. Mana garamnya dari laut mati lagi. Ngapung tuh usus lo. Kalau kita tidak bersatu lawan narkoba ya siap-siap aja Indonesia kehilangan generasi muda. Peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda harus jadi pengingat kalau perjuangan bukan cuma soal satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, tapi juga soal satu tekad bulat untuk melindungi masa depan negara. Sekarang pemuda harus bersatu buat lawan narkoba. Sekarang kita harus berjuang buat mempertahankan kemerdekaan. Ingat, bangsa yang besar bukan bangsa yang cuma bisa mengingat sejarah, tapi bangsa yang belajar dari sejarah. Itulah pentingnya sejarah. Bahkan sampai ditulis ulang. Kalau menulis halus, bakal diadain lagi katanya di sekolah. Jadi mari jadikan Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan tahunan, tapi tekad untuk jaga bangsa ini tetap merdeka. Pemuda bukan cuma warisan sejarah, tapi penerus cita-cita. Katakan tidak pada narkoba. Tidak. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Ada sebat hari ini Selasa baca komentar. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Sekarang kita masuk segmen sebat. Wih, Tong keren banget Tong bajunya Tong. Oke, thank you. Ini bingung, kota cepat banget habis. Kenapa tuh? Itu buat Kamis ya, lupa. Lupa blockingan Kamis. Enggak lagi Ada baca. blockingan? Ada Kamis, insya Allah lah. Ini baca komentar. Aumania, banyak banget. Temanya apa sih? Temanya ini dia nih. Ada di belakang. Coba kita lihat. Nah. Bagaimana Aumania memaknai Hari Sumpah Pemuda? Banyak nih pasti komentarnya. Iya, kita biarpun tua-tua gini muda. Masih muda kita kan. Umur berapa kita ya? Ya 25 lah. Berarti 25, berarti tahun lalu 24. Tahun depan? 26.
Kalau 25 itu ulang tahun Metro TV nanti. Benar. Benar nggak? Udah siap kerja? Siap. Iya. Udah langsung aja kita mulai. Ini dia Sebat. Nah, komentar yang pertama dari @deuza_kiaf. Sudah hampir 100 tahun Sumpah Pemuda diperingati, saatnya memaknai Sumpah Pemuda dengan kerja nyata bahwa anak-anak muda di masa mendatang adalah kekuatan terbesar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibarengi dengan revolusi mental. Mantap, sepakat. Saatnya kita bergerak. Harus bergerak, jangan rebahan mulu. Jangan mabar. Udah rebahan mulu, scroll HP terus. Harus bergerak, aktif. Itu dia. Lanjut. Ya. Kata dari @cantikaayu18. Menurutku kompak dalam kebersamaan. Jangan sampai gengsi atau ego yang bikin kebersamaan itu hilang kayak angin. Tujuannya kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya benar tuh, harus kompak. Kayak penonton di sini nih, kompak, dompetnya kosong semua. Kompak ya. Kompak. Sama juga kita pada. Dari Bagus Adriel 14, 3 tahun kita akan memasuki 1 abad Sumpah Pemuda. 3 tahun lagi maksudnya, kita akan memasuki 1 abad Sumpah Pemuda, maka pemuda masa kini harus bergerak, berdampak, dan berpikir layaknya seorang pemimpin. Ingat, pemimpin itu adalah seorang leader. Kalau ada 2 pemimpin, 2 leader. 2 matahari. Panas. Lanjut lagi. Lanjut. Ini dari Aumania nih, Abigea 286. Makna dari Sumpah Pemuda masa kini adalah mewujudkan persatuan dan saling toleransi. Dengan cara saling berempati dan mau menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Selain itu, pemuda masa kini juga harus mulai peduli terhadap kondisi negara saat ini dan juga berani mewujudkan mimpi. Agar kedepannya pemuda Indonesia bisa membawa perubahan dan memiliki value yang diakui di mata dunia. Tapi bukan berarti banyakin mimpi, banyakin tidur. Mimpi bermimpi maksudnya, punya cita-cita. Iya kan tadi udah disinggung, harus bergerak. Bergerak. Harus aktif. Aktif. Oke, dari Ade Dermawan. Perjuangan pemuda-pemudi belum usai, apalagi kalian yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan dan harus bersaing dengan mereka yang lain yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencari nafkah. Semoga pemuda-pemudi zaman sekarang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai passion dan skill yang mereka punya. Kayak penonton dikerjanya sesuai passion kan? Passionnya kan sama begadang. Itu passion harus dijaga. Itu mah bukan passion, dikerjain. Lanjut lagi Tom. Dari @Farid Faizid. Adanya Sumpah Pemuda semestinya jadi pemicu para pemuda untuk memperjuangkan apa yang masih perlu diperjuangkan. Apalagi kita berada di tengah situasi yang tidak pasti. Jangan sampai ditenggelamkan oleh rasa ketidakadilan. Harus perjuangan. Kalau kata Roma Irama, perjuangan. Bener nggak Dul? Ya kan? Nah, ada lagu ya kan? Nah. Lanjut lagi dari Adriana Dityayan. Kedepannya semoga para pemuda-pemudi Indonesia bisa berinovasi dengan kemajuan teknologi saat ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau semua pada niat dan nggak bikin liga korupsi lagi. Kalau liga korupsi makin banyak klubnya, Indonesia Emas bisa jadi Indonesia Cemas. Itu dia. Lanjut nih ya. Sampai ada liga korupsi. Lanjut. Dari @Mohnang. Untuk generasi muda yang jadi penerus bangsa, harus kerja nyata dan jangan pencitraan aja. Jangan korupsi. Kembangkan inovasi. Dan jangan gaya-gayaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Udah kayak ilmu fisika aja ya. Banyak gayanya. Pelajaran favorit penonton dong. Iya. Makanya banyak gaya. Banyak gaya dan banyak utang.
Makin banyak beban, makin banyak gaya. Oh iya. Iya. Beban berbanding lurus dengan gaya. Iya. Dari Teguh Setiawan. Sumpah Pemuda itu semangat, Sumpah Pemuda itu pengingat kalau dulu pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi bisa bersatu lawan penjajah. Bukan sumpah serapah pas lihat saldo tanggal tua. Jadi sedih saya. Hashtag au. Ada lagi hashtag watemkul. Siapa sih watemkul? So cool banget. Lanjut lagi toh. Dari Aderi Pungki. Siapa nih, sahabat kita kah? Kalau ada Sumpah Pemuda hindari beli sabu, apalagi pompa. Wih, bentar lagi dapat gaji. Demokrasi harga mati. Oh, ini nyambung ke sama monolog tadi. Ini pompa apa maksudnya nih? Pasti cek BNN tuh. Pokoknya stop narkoba, terus berkarya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk para Aumani yang sudah memberikan komentar. Pemuda, Sumpah Pemuda. Terus berkarya kita. Harus terus berkarya, terus aktif, terus bekerja. Iya. Urusan duit mah ya nomor satu lah. Iya. Yang penting kerja nyata. Usai jeda kami akan hadirkan seorang bintang tamu. Denanda akan hadir di Midnight Live. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Sudah semudah itu kau untuk disudahi. Salah hanyalah salah, biar Tuhan yang mengetuk pintu hatimu. Oh yeah. Biar ku pergi meninggalkan
biar salah di matamu, mungkin berarti ada di hati yang lain, di hati yang lain, di hati yang lain. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Denanda. Selamat datang di Midnight Live. Wah, Denanda. Ini lagunya nuansa 70s gitu ya? 70s. 70s. Inspirasinya dari mana kalau bikin lagu? Inspirasi ya? Heeh. Inspirasi macam-macam. Apa aja tuh? Yang jelas pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya. Jadi kalau benar salah hanyalah salah itu dari pengalaman pribadi yang mana gitu. Pengalaman pribadi yang lama lah. Udah lama. Sebenarnya lagunya udah lama sih, tahun 2022 bikinnya. Oke. Terus berjalannya waktu sampailah akhirnya lagu ini yang aku putuskan untuk rilis di tahun ini, kemarin bulan Mei kalau nggak salah ya. Oke. Apa ya? Apa makna dari lagu ini? Maknanya itu jadi lagu ini tentang bagaimana benarnya kita, salahnya kita, tapi tetap aja dianggap salah gitu pada akhirnya. Jadi walaupun kita benar di mata orang tersebut, maksudnya di mata kita ya? Di mata kita? Iya, buat kita benar nih. Kita udah ngelakuin yang terbaik kok ini. Terbaik, tapi buat dia tuh salah mulu gitu. Akhirnya tuh bikin enak. Apa sih istilah katanya? Lagu ini tuh solusi untuk orang yang sedang berada di hubungan yang tidak sehat. Oke. Solusinya adalah untuk pergi, meninggalkan. Tinggalin aja tuh. Tinggalin aja, siapa tahu benarnya kamu ada di hati yang lain gitu. Iya. Ada solusi nggak buat penonton yang akhir bulan nih? Ya, tanggal tua. Kalau belum pasti jangan pergi deh. Tapi ini bukan soal cinta. Nah, tapi dulu kan sempat dalam proses pembuatan lagu, musik-musiknya Denanda ini kan sempat ngikutin tren gitu ya. Iya. Nah, ini kenapa akhirnya itu tidak dilanjutkan dan akhirnya sekarang fokus ke era 70s? Mengikuti tren itu yang aku rasain ya, banyak bukan akunya gitu. Oke. Jadi, tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin di lagu-lagu awal Denanda itu, sebenarnya udah tua sih. Tua dalam artian jarang orang yang di umurku bikin lagu seperti itu gitu. Tapi waktu itu masih secara musik ya, kemasannya belum setua ini sih. Gitu. Jadi nggak tahu tiba-tiba tek gitu tahun 2025 ini kepikiran untuk bikin lagu yang barusan ku nyanyiin, benar salahnya salah, dengan gaya musik seperti itu gitu. Tapi dan ternyata surprisingly ada pendengarnya. Dan cakupannya cukup luas. Jadi tidak hanya anak muda yang aktif bersosial media, orang tuanya di rumah tuh ikutan suka juga gitu loh. Jadi aku suka perhatiin. Terbawa suasana ya? Iya, suka bacain komen. Bang, mamaku suka nih, papaku suka. Jadi aku cukup kaget, tapi sekaligus happy lah. Lagu semacam ini bisa menembus lintas generasi kan? Iya. Tadi kalau didengerin kan lagunya serasa kita ada di kota tua kan? Kota tua. Flashback lagi kita. Dan tapi kalau kita bicara soal bagaimana bisa konsisten, ini kan jadi persoalan lain nih ke depan nih. Yeah. Konsisten di gaya bermusik kamu yang saat ini. Nah ini gimana kamu melihat ini? Aku belakangan sih lumayan ngejar, karena stok lagu tuh banyak, tapi tidak kompatibel sama gaya musik yang sekarang, yang aku lagi lakoni gitu. Jadi belakangan lagi lumayan ngejar juga untuk nulis lagu-lagu yang
yang bisa match lah gitu di musik seperti ini. Iya, iya. Sejauh ini sih tidak ada beban ya. Sejauh ini nggak ada beban. Nggak ada beban. Masih enjoy banget karena kebetulan aku juga dari dulu tuh suka musik yang oldies gitu. Iya. Berangkat. Ini usianya masih muda loh ngomong-ngomong. Iya. 26 tahun. Iya. Masih muda banget. Tapi suka musik 70s seperti 70s, itu ya. 80s. 80s. Iya. 90 malah nggak terlalu. Oke. 70, 80. Jadi menurut kamu era musik terbaik itu tahun berapa? Terbaik? Iya. 70, 80. 70, 80. Yes. Jadi belum banyak modifikasi. Oke. Jadi aku melihat banyak kejujuran di tahun itu, kesederhanaan, kebijaksanaan dalam menulis lagu. Kayak apa ya? Kalau kayak madu tuh masih intisarinya gitu loh, belum diolah lagi, belum diolah kemudian jadi kemasan atau gitu. Jadi aku melihat musik tahun 70-80 tuh masih pure gitu. Kalau di musik modern sudah banyak ini kan hasil ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi untuk ngambil intisarinya udah agak bias gitu. Makanya aku seneng musik era-era segitu. Jadi kamu coba untuk mempertahankan originalitas musik di era 70-an itu. Yes, dengan ciri khasnya dengan kesederhanaannya dan kebijaksanaannya, tapi bisa menembus relung-relung hati. Paling dalam. Relung hati terdalam, gitu ya. Menembus sanubari. Sanubari. Ya. Boleh itu dimasukin buat nantilah lirik-lirik ke depannya ya. Boleh, boleh. Lumayan ada kredit satu ya. Nah, karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, apa makna Sumpah Pemuda bagi Denanda? Sumpah Pemuda itu kan kalau di zaman kita pada saat menuju kemerdekaan, kita pemuda ini berkumpul, bersatu, meninggalkan ego. Dan pasca kemerdekaan aku memandang Sumpah Pemuda, aku menerapkan nilai Sumpah Pemuda itu adalah dengan, ya untuk kita semua ya, dengan cara kita masing-masing gitu loh. Dengan kemerdekaan yang sudah kita dapat, sebagai pemuda apa sih yang bisa aku lakukan untuk negara ini? Salah satunya adalah berkarya. Karena kebetulan bidangku di bidang seni, maka sebisa mungkin aku berusaha mendedikasikan diriku untuk karya-karya terbaik. Ya mudah-mudahan tidak hanya di negeri kita di Indonesia, mungkin aku bisa Go internasional. Iya, menggapai ya paling tidak Asia dulu lah. Oke. Gitu. Ya. Jadi optimis ya Indonesia emas 2045? Harusnya. Iya. Harusnya, karena aku lihat sekarang anak-anak muda kreatif, inovatif, sudah banyak juga dipandang oleh dunia secara menyeluruh ya. Iya. Banyak hal yang sudah menarik perhatian internasional gitu. Jadi sangat potensial lah untuk Indonesia. Itu dia. Jadi harus jaga terus ya. Sumpah Pemuda maknanya banyak sekali. Iya. Kita ada di sini aja kita berkarya. Iya kan? Jaga kesehatan. Jauhi narkoba. Itu harus dijaga makna Sumpah Pemuda. Yes. Jangan dikit-dikit sumpah aku cinta kamu banget. Nggak apa-apa, harus seimbang. Oh, enggak, harus seimbang. Harus seimbang. Sumpah utangnya aku bayar nanti. Penonton banget tuh. Gitu ya. Yes. Denanda luar biasa loh. Saya nggak nyangka masih muda banget Denanda. Tapi taste ya. Taste-nya kamu tuh kamu dapat dari mana sih? Taste bermusik kamu sejak awal tuh. Datang gitu aja? Iya. Minat itu nggak bisa dipaksain kan? Iya. Dulu aku waktu kecil orang tua mama suka dangdut. Oh, oke. Ayah tuh suka musik-musik semacam Bee Gees, Scorpion gitu-gitu. Tapi seiring berjalan waktu kayak minatnya ternyata kesini gitu loh. Nggak tahu ya, nemu aja gitu. Iseng kan putar playlist di digital streaming platform gitu. Nemu lagu ini, save, like gitu. Jadi akhirnya ngumpul. Oke. Mengerucut gitu. Oh, minatnya ke sini. Dan itu tadi
lagu-lagu itu masuk ke relung hati Denanda yang paling dalam ya. Yes. Yang jelas kali ini Denanda melepas single terbaru Bola Mata Sayu. Menarik ini, Bola Mata Sayu dan telah menembus top 50 di salah satu platform musik streaming. Wow. Dan hari ini sudah menembus 1.025.000 pendengar. How do you feel, ma bro? So happy lah. You're so good lah. Thank you lah. You're the best. Gimana perasaannya? Happy lah. Happy ya? Nyangka nggak bakal bisa menembus 1 juta pendengar lebih? Nyangka nggak nyangka sih. Karena lagu yang sebelumnya lumayan cukup apa ya, berhasil lah menarik perhatian publik dengan 3 juta lebih pendengar. Terus kemudian disusul Bola Mata Sayu dengan 1 juta lebih pendengar. Happy banget, happy banget. Dibilang ada happy ada terharunya sih ya. Pasti terharu. Iya, karena aku berjuang untuk sekarang ini udah lumayan lama juga, mencoba beberapa hal juga sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan sekarang untuk karya aku tuh sedikit lebih didengar lah gitu. Iya. Jadi happy banget, bersyukur lah, intinya bersyukur. Makna dari lagu ini sendiri apa? Bola Mata Sayu. Iya. Sesederhana orang jatuh cinta karena pandangan mata. Oke, jatuh cinta di pandangan pertama. Iya, bisa dibilang begitu. Pernah kamu mengalami itu? Pernah. Yang kamu lihat matanya dulu apa hidungnya dulu tuh? Masa posisinya dekat nih. Oke. Tiga-tiganya deh. Orang mata hidung tiga-tiganya kan mata hidung dua aja. Mata kan 2 nih. Oh iya, pinter banget. Harapannya untuk single terbaru kamu ini? Mudah-mudahan many more to come. Yes, amin. Jutaan, puluhan, ratusan. Iya harapannya aku selalu ngomong di mana-mana mudah-mudahan Denanda itu suaranya semakin digemari, semakin dikenal. Gitu. Minimal suara lah. Iya, Ya kan? iya. 1 juta pendengar yang sebelumnya 3 juta pendengar ya pasti sudah dikenali banyak orang dong. Amin. Iya. Gitu doang kok. Kalau orangnya nggak terlalu terkenal nggak apa-apa lah. Minimal suaranya gitu. Udah penasaran kan menonton? Jadi semoga Denanda terus berkarya, terus memajukan dunia musik Indonesia, impiannya untuk go internasional tercapai, dan yang pasti semoga Denanda sehat selalu. Amin. Dan langsung saja, ini dia Denanda dengan Bola Mata Sayu. Belum lama ku berjumpa seorang yang rupawan. Ada rasa yang tak sempat terungkap malam itu. Berjanji pula kami bertemu esok hari di tempat yang mungkin jadi saksi. Bola matamu sayu memandangku dengan rayu. Hati mana yang tak lulu bicaralah sayang. Semalam pun tak apa, kapan lagi ku berjumpa seorang sepertimu sayang. Ada rasa yang tak sempat terungkap malam
Dan informasi dari dunia hiburan akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Kita jumpa lagi besok. Ya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap Jadi kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.